Istrinya mengatakan tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya. Makanan untuk anaknya. Padahal dia butuh untuk makanan anaknya, tapi dia berikan kepada tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-ukhuwah ataupun persaudaraan ya, adalah merupakan satu yang sangat penting dalam agama kita. Ya, apabila seseorang dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah merupakan saudara kita. Ya, saudara seiman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya bahwasannya orang-orang beriman itu bersaudara, ya, memiliki ikatan persaudaraan, yaitu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab, bukan karena harta. Ukhuwah yang dibangun di sini adalah ukhuwah yang sangat kuat, yaitu disebabkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ukhuwah ataupun persaudaraan ini ada tingkatannya, ya. Ada tingkatan yang paling rendah, ya. Tingkatan yang paling rendah mungkin kita bisa melihat hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Hadis sahih, ya. Seorang muslim, jadi seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Jadi hadis ini mengatakan, yang dikatakan seorang muslim itu, ya, kalau kita mengakui diri kita seorang muslim, kita orang Islam, jadi orang muslim yang lain selain dari kita ini, dia itu selamat dari lisan kita, selamat dari tangan kita. Berarti apa? Kita tidak boleh mengejeknya, menyakiti hatinya dengan lisan kita. Kita tidak boleh menfitnahnya. Kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya dengan menggunakan lisan kita. Apalagi menyebarkan aibnya. Ini berarti kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai, ya, jangan sampai kita menjatuhkan harga diri, martabat saudara kita seiman dengan lisan kita. Itu dikatakan orang muslim, ya. Apalagi dengan tangannya, menyakiti dengan tangannya, bahkan sampai pembunuhan, ya. Jadi orang yang dikatakan orang muslim itu, kita tidak boleh menganiaya saudara kita dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita, ya. Seandainya kita tidak bisa melakukan perbuatan baik, tidak bisa memberikan kebaikan kepada saudara kita yang seiman, paling tidak kita tidak menyakitinya dengan lisan dan juga dengan tangan kita. Ini yang paling rendah ukhuwah kita. Jangan mengganggu saudara kita, ya. Ya mungkin kayak kejadian di tengah-tengah masyarakat, berita mungkin tidak jelas yang berkaitan dengan saudara kita, dengan kehormatannya ataupun aib, ya kita sebarkan, sehingga nama baiknya pun jatuh di tengah masyarakat, ya. Maka berhati-hati ketika menyebarkan berita, jangan sampai, ya, berita itu tidak benar kita sebarluaskan, dan seandainya pun benar, ya, kita sebarkan, kita telah menjatuhkan harga diri saudara kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu, ya, kita tidak dibenarkan menyebarkan aib saudaranya. Di antara salah satunya, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia,
Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat nanti. Ini tingkatan yang paling rendah ya dalam masalah ukhuwah kita bersama saudara-saudara kita. Dan kemudian yang kedua ya, yang di tengah ya. Tingkatan yang di tengah adalah ya kita itu senang terhadap saudara kita kebaikan pada dirinya, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat yang bersifat ukhrawi ataupun yang bersifat duniawi. Kita senang itu ada pada diri kita sebagaimana kebaikan itu ada pada diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian itu mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian itu senang, sebagaimana kalian itu cinta kebaikan itu untuk diri kalian, untuk diri kita. Misalnya kita senang masalah urusan dunia, kita dimudahkan rezekinya, itu kita senang ya, kita senang ya. Nah, kesenangan ini bagaimana bisa kita berikan kepada saudara kita ya. Kita carikan saudara kita pekerjaan agar ya, mungkin rezekinya sama dengan diri kita. Kita senang hidayah itu menghampiri diri kita. Kita bermajelis ilmu ya, kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Itu juga senang kalau itu ada pada saudara kita, maka kita ajak mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Maka ini adalah merupakan tingkatan ukhuwah juga di atas yang tadi, yang pertama itu. Kita senang terhadap saudara kita, apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, maka itu pun kita pengennya juga ada pada saudara kita. Kemudian tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi ya, tingkatan yang lebih tinggi adalah sifat ithar. Ithar itu mendahulukan saudara kita dibandingkan kita sendiri ya, dibandingkan kita sendiri. Kita butuh, kita perlu nih, misalnya kita perlu dengan uang, ternyata saudara kita juga perlu butuh, maka dikasihkan ya, dipinjamkan ya, padahal dia butuh juga. Syukur-syukur kalau dihadiahkan ya, dia butuh juga. Nah, ini adalah merupakan ithar ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ya, dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ayat di situ ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabawwa'a dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa ma yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Walladzina tabawwa'u dara, dan orang-orang yang menjadikan ad-dar yaitu kota Madinah sebagai tempat tinggal ya, berarti orang asli, penduduk asli kota Madinah ya. Wal iman, dan kemudian orang yang beriman sebelum mereka ya. Siapa orang yang beriman sebelum mereka, yaitu sebelum penduduk Madinah, yang dikatakan adalah orang-orang Ansor, yaitu orang-orang muhajirin yang mereka lebih dahulu beriman. Mereka lebih dahulu beriman. Yuhibbuna, mereka suka, orang-orang Ansor ini suka orang muhajirin itu berhijrah ke kota mereka ya. Suka datang ya, pindah ke kota Madinah ya. Kemudian ya, orang-orang Ansor ini di dalam ayat itu mengatakan ya, mereka kan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara muhajirin dengan Ansor. Jadi mereka itu memberikan kepada mereka, memberikan barang harta mereka ya, diberikan kepada mereka. Di dalam ayat itu Allah SWT mengatakan
tidak didapatkan pada diri mereka tuh hajah, kepentingan apa yang mereka berikan kepada orang muhajirin. Kalau kita, ya, kita biasa memberi saudara kita, memberikan hadiah ataupun memberikan senyuman, paling tidak ya senyuman, belikan buah, apalagi memberikan uang. Biasanya kan ada tujuannya, ada maksudnya, ya, supaya saudara kita begini dan itu, ya. Tetapi orang-orang Ansor ini tidak terbetik di dalam hatinya ketika dia memberikan kepada saudaranya itu memiliki tujuan-tujuan ataupun memiliki kepentingan. Bahkan lebih daripada itu, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan mereka orang muhajirin walaupun mereka dalam keadaan butuh, dalam keadaan perlu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat ini, siapa yang dilindungi dari sifat kikir, wa man yuqassuha an nafsi wa man yuqassuha an nafsihi, siapa yang dilindungi dari sifat kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ya, ada asbabun nuzulnya, ya, ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Itu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang sedangkan dia ini dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Aisyah, mendatangi istri yang lainnya. Ketiga istri mendatangi istri yang lainnya, yang ketiga istrinya ditanya ada sesuatu, istrinya mengatakan tidak ada, hanya air yang mau diberikan kepada, ya, saudaranya tadi yang datang kepada Rasulullah SAW yang merasakan lapar. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus seseorang ke istrinya yang lain. Ternyata jawabannya sama, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kecuali air. Maka Rasulullah SAW pun menawarkan kepada para sahabat Ansar, siapa yang mau menjamu, ya, saudaranya tersebut, maka berdirilah Abu Talhah, ya, dan dia memberanikan diri dan dibawa ke rumahnya. Dan ketika ditanya kepada istrinya ataupun memerintahkan kepada istrinya untuk memberikan kepada tamu Rasulullah SAW itu tadi, ya, apa jawaban istrinya? Ya, istrinya mengatakan tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya, makanan untuk anaknya. Maka Abu Talhah ini sahabat dari kalangan Ansar itu mengatakan, sibukkan dia dengan sesuatu sehingga tidak terpikirkan untuk makan, dan makan itu berikan kepada tamunya, diberikan. Padahal dia butuh untuk makanan anaknya, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya. Dan pesan satu lagi pesan oleh suaminya, karena ini datangnya ketika itu malam hari, ketika makan hendaknya pelita itu dimatikan dan tampakkan seolah-olah kita itu makan juga, ya. Ini tamu kalau seandainya disuguhkan dia makan sendiri, kemudian dia melihat, ya, dia melihat ternyata tuan rumah tidak makan, menjadi tidak enak. Kenapa tuan rumahnya tidak makan, saya makan? Jadi merasa tidak enak, ya. Ya, merasa tidak enak. Bagaimana sang tamu ini bisa agar makannya lahap, enak, ya, ditampakkan seolah-olah makan, yaitu dengan siasat tadi, dimatikan lampunya, pelitanya dimatikan. Maka kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Hasyr ayat 9, yaitu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun mereka dalam keadaan perlu, dalam keadaan sama-sama butuh. Ini merupakan tingkatan ukhuwah yang tinggi, yaitu mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya walaupun dia dalam keadaan butuh. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita terapkan tingkatan ukhuwah ini, paling tidak yang kita ambil paling rendah, ya. Kita jangan mengganggu saudara kita dengan lisan kita. Insyaallah dengan terjalinnya ukhuwah, ya, kalau seandainya kita sudah mampu melaksanakan tahap yang paling rendah itu, kita tingkatkan lagi tahap, yaitu yang kedua, ya, kita senang
terhadap saudara kita kalau mereka mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu datangnya dari kita. Sebagaimana kita juga senang kebaikan itu ada pada diri kita. Insya Allah dengan rasa ukhuwah ini akan terjalin hidup yang harmonis antara sesama kaum muslimin, dan juga akan memperkuatkan shaf kaum muslimin. Ya, marilah kita bangun rasa ukhuwah satu dengan yang lain. Jangan kita menanamkan kecurigaan, kebencian. Mungkin karena gara-gara beda majlis taklim, berbeda organisasi, kita hanya ukhuwah, kita lakukan itu hanya di ruang lingkup organisasi kita ataupun di ruang lingkup majlis taklim kita. Bukan ya, atas dasar dia adalah muslim, bukan karena atas dasar ya satu majlis taklim ataupun satu jamaah. Maka ini adalah merupakan mempersempit ukhuwah, ya, mempersempit ukhuwah. Maka kita hilangkan fanatisme ataupun ta'assub pada ya kelompok mungkin ataupun komunitas kita, agar terjalin ukhuwah yang sangat luas antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala bishawab.